Hai, salam jumpa kembali dengan saya dalam Founder Insight dengan Purwa Hartono selaku founder dari Purwadika Digital Technology School. Dan kali ini saya mau membahas satu topik yang sangat penting untuk Indonesia yang kita cintai, yaitu artificial intelligence untuk Indonesia maju. Jadi kita akan bicara beberapa episode merambah atau membahas semua bidang yang ada di Indonesia, bagaimana supaya Indonesia bisa berubah menjadi negara yang maju. Dan kali ini kita akan membahas khususnya adalah di bidang pendidikan. Kita juga akan simak sejenak bagaimana dengan kebijakan pengadaan Chromebook di Departemen Pendidikan yang sedang ramai dibicarakan. Membicarakan soal pendidikan, bagaimana kita bisa membangun sebuah pendidikan yang baik. Pendidikan itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah guru, yang kedua adalah kurikulum, dan yang ketiga adalah murid, dan terakhir adalah fasilitas. Jadi kita mesti tahu urutan mana yang terutama di dalam pendidikan. Yang terutama tentunya adalah guru. Karena apabila juga kurikulum itu baik tetapi tidak memiliki guru yang tepat, yang menguasai kurikulum itu, yang bisa menyampaikannya dengan mudah dan juga baik, sehingga para murid bisa mengerti dan menguasai materi tersebut, tentunya sistem pendidikan itu akan sia-sia. Memang murid pun dibutuhkan, disiplin dari murid, dan yang terakhir adalah fasilitas memang kita butuhkan, tetapi terutama perlu disadari adalah guru. Jadi kalau saya boleh singgung, mungkin ada tokoh legendaris di bidang bela diri yang kita kenal dengan nama Bruce Lee. Saya secara pribadi lebih memilih belajar dengan Bruce Lee walaupun tidak ada fasilitas yang begitu memadai, daripada dengan fasilitas yang modern tetapi gurunya tidak menguasai sama sekali, itu akan menjadi sia-sia. Nah, dengan menyadari bahwa guru yang terpenting, tentunya fokus kita adalah kalau bisa menyediakan satu guru pribadi atau privat untuk setiap siswa yang ada di Indonesia. Bagaimana itu mungkin? Tentunya itu mungkin dengan adanya artificial intelligence yang akan kita bahas nanti. Nah, bagaimana dengan masalah Chromebook? Tentunya mudah dimengerti bahwa Chromebook itu adalah komponen keempat, yaitu fasilitas di dalam sistem pendidikan. Memang fasilitas penting, tetapi apakah itu yang terutama? Mungkin saya memberikan gambaran dari pengalaman saya sebagai software developer. Biasanya di perusahaan-perusahaan, katakanlah di bidang perbankan, mereka di dalam membangun sistem komputerisasi, mereka tidak mengutamakan masalah hardware apa yang mereka beli. Mereka mengutamakan adalah sistem aplikasinya. Jadi kalau mereka suka dengan satu sistem aplikasi perbankan yang mereka anggap canggih, mereka akan pakai hardware apapun yang menunjang supaya aplikasi itu berjalan. Nah, maksud saya mengomentari masalah Chromebook adalah bahwa itu langkah sebetulnya terbalik. Harusnya kita fokus dulu bagaimana membangun sistem aplikasi. Belum lagi kita bicara melatih para guru itu, barulah fasilitas hardware itu kita pilih dan kita supply ke seluruh Indonesia. Jadi kembali lagi, sebetulnya Chromebook itu sangat bermanfaat kalau tujuannya adalah kita mau mewujudkan tadi seorang guru privat untuk setiap siswa yang begitu besar jumlahnya, sekitar 50 juta di seluruh Indonesia. Jadi kita harus sadari bahwa kendala pendidikan di Indonesia adalah nomor 1, guru yang berkualitas, dari segi jumlah juga itu sangat terbatas. Lalu yang kedua adalah masalah internet, di mana teknologi internet ini masih sangat terbatas di daerah 3T. Jadi kita harus memikirkan kalaupun kita mau memberikan fasilitas hardware, itu harus yang bisa berjalan secara offline. Jadi apakah pengadaan Chromebook ini efektif?
Silakan saudara jawab, tetapi menurut pengamatan saya itu agak terburu-buru. Jadi yang saya sarankan adalah kita harus fokus memanfaatkan teknologi AI agar bisa menyediakan tenaga guru yang berkualitas dengan jumlah yang bahkan tidak terbatas, yang bisa dilengkapi dengan fasilitas hardware yang nanti diberikan. Jadi yang pertama langkahnya yang secara praktis harus kita lakukan adalah melatih para guru. Karena tidak ada gunanya apabila kita memberikan sebuah teknologi dan guru belum menguasai itu dan dia tidak bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya. Apabila guru sudah terlatih, maka walaupun fasilitas penunjang itu agak tertunda, tetapi itu sudah memberikan pendidikan yang lebih efektif. Tetapi yang kedua adalah tentunya di dalam menyediakan aplikasi AI ini kalau bisa kita mempertimbangkan adalah bukan masalah saya bicara mengutamakan nasionalisme, tetapi konten AI lokal tentunya lebih cocok daripada kita menggunakan konten dari luar negeri. Kenapa? Saya berikan satu alasan. Dulu dalam kehidupan kita sangat kenal dengan yang namanya tes IQ. Coba perhatikan bahwa tes IQ itu dengan soal-soalnya dirancang untuk di dunia luar, bukan di Indonesia. Jadi diterapkan dengan pola berpikir dari anak-anak bangsa tertentu. Tetapi sebetulnya kalau mau lebih akurat mengukur IQ dari anak-anak Indonesia tentunya harus dibuat soal-soal yang berbeda. Nah, maksud saya begitu juga masalah siapa yang lebih mengerti mengajar anak-anak Indonesia selain guru-guru sesama bangsa Indonesia yang menguasai bahasa Indonesia dan yang mengenal akan cara berpikir dan hal-hal lainnya dari para murid. Jadi ini sangat baik sekali apabila semua para ahli di Indonesia turut berpartisipasi di dalam mengembangkan sistem aplikasi AI yang akan membantu menjadi guru privat bagi para murid nantinya. Dan yang ketiga adalah tentunya kita membicarakan masalah infrastruktur. Bagaimana internet kalau bisa dibangun. Tetapi kalaupun tidak bisa dibangun, kita harus fokus kepada sistem yang bisa berjalan secara offline. Jadi mungkin online itu digunakan hanya untuk mendownload segala aplikasi, tetapi di dalam sistem nanti perangkat yang diberikan, hendaknya dia bisa beroperasi secara offline. Bukan hanya dari keterbatasan, tetapi juga dari masalah biaya. Apakah para murid di daerah terpencil, di daerah yang masih terbelakang, dia sanggup membayar biaya koneksi internet yang dia butuhkan begitu lama. Jadi pesan saya adalah bahwa hal-hal tadi harus dilakukan lebih dahulu, baru kita memilih perangkat yang tepat. Jadi bicara masalah memilih perangkat juga, ada istilah yang saya selalu tahu adalah yang namanya vendor lock-in. Maksudnya apa? Itu seperti kita memborgol diri kita terhadap seorang vendor apabila kita membeli sebuah perangkat dari vendor itu dan kita tidak bisa menggunakan aplikasi apapun kecuali dari vendor tersebut. Itu namanya kita memenjarakan diri. Jadi pesan saya yang terakhir adalah pilihlah perangkat yang betul-betul ya kita tahu istilah open source dikatakan yang bisa dikembangkan tanpa ada keterbatasan baik oleh seorang vendor maupun dari segi biaya. Semoga ini bermanfaat dan mari kita kembangkan AI untuk Indonesia maju. Terima kasih.